in association with Sugeng Rawu, saat ini saya sudah sampai di Semarang. Dan kalau ngomongin Semarang nih, yang pasti udah dikenal dengan wisata alamnya, wisata kulinernya, wisata sejarahnya, dan orangnya juga ramah-ramah. Tapi kali ini kita akan mencoba mendatangi beberapa spot heritage yang ada di kota Semarang dan nojolali sama protokol kesehatannya ya. Destinasi pertama saya ialah Vihara Sampokong. Sebelum masuk, tentu harus mengikuti standar protokol kesehatan yang diterapkan. Memasuki komplek Vihara, saya terpesona dengan kemegahan tempat beribadah pemeluk Tridharma yang terletak di kawasan Bukit Simongan, Kota Semarang ini. Ornamen Tiongkok yang didominasi warna merah menghiasi setiap bangunan yang terdapat di Vihara Sampokong. Dilihat dari bangunannya, tampak jelas bahwa vihara ini tak berusia muda dan syarat akan nilai sejarah. Pada tahun 1416, tempat ini merupakan persinggahan pertama Laksamana Cheng Ho, seorang pedagang muslim asal Tiongkok di utara Pulau Jawa. Merapatnya kapal Laksamana Cheng Ho bertujuan untuk menyembuhkan nahkodanya Wang Jinghong yang sedang jatuh sakit. Tempat ini dipilih sebagai pemberhentian karena dulunya Cheng Ho tidak sengaja menemukan gua batu yang memiliki mata air. Setelah menyembuhkan nahkodanya, Cheng Ho kembali melanjutkan berlayar. Namun sang nakoda lebih memilih untuk tinggal bersama beberapa pengawalnya. Untuk menghargai jasa Laksamana Cheng Ho, maka dibangunlah kelenteng kecil yang digunakan untuk bersembahyang di atas gua batu tersebut. Hingga saat ini, di Vihara Sampokong terdapat 4 kelenteng beribadah bagi umat Konghucu. Pada kelenteng utamanya, masih terdapat mata air yang dulu ditemukan Cheng Ho dan dipercaya sebagai air suci. Di sini juga dibangun patung Laksamana Cheng Ho yang dijadikan sebagai salah satu ikon wisata sejarah kota Semarang. Konon katanya, patung setinggi 12 meter yang terbuat dari perunggu ini merupakan patung Laksamana Cheng Ho tertinggi di dunia. Berikutnya, saya mengunjungi salah satu bangunan tersohor yang terdapat di kota Semarang, yakni Lawang Sewu. Semenjak pandemi, okupansi pengunjung dibatasi secara ketat oleh pengelola Lawang Sewu. Berusia lebih dari 100 tahun, bangunan ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. 80% infrastruktur bangunan ini masih asli, seperti awal bangunan ini didirikan. Nama Lawang Sewu berasal dari julukan yang diberikan masyarakat Semarang. Lawang yang berarti pintu, dan Sewu yang berarti 1000. Merupakan toponim yang diberikan terhadap bangunan ini karena memiliki jumlah pintu yang sangat banyak. Lawang Sewu didirikan sejak era kolonial Belanda pada tahun 1907. Pada saat itu, gedung ini digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api Hindia Belanda. Namun pada tahun 1942 hingga 1945, gedung Lawang Sewu diambil alih oleh tentara Jepang dan digunakan sebagai kantor Yuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Pada tahun 1945, gedung Lawang Sewu dijadikan sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Barulah setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, gedung ini digunakan Kodam 4 Diponegoro. Dan pada tahun 1994, diserahkan kembali kepada perusahaan Kereta Api Indonesia. Arsitektur era kolonial yang kental menjadikan bangunan ini sebagai objek wisata sejarah di kota Semarang yang tetap menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Dari Lawang Sewu, saya bergeser ke kawasan Kota Lama. Di sini masih terdapat bangunan-bangunan tua bersejarah yang sudah dibangun sejak era kolonial Belanda. Kota Lama Semarang merupakan kawasan yang menjadi pusat perdagangan pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Arsitektur bangunannya khas Eropa era 1700-an dengan ciri-ciri bangunan tinggi dan besar termasuk ukuran pintu dan jendela tiap bangunannya. Salah satu yang paling dikenal ialah Gereja Belenduk. Didirikan sejak tahun 1753, Gereja Belenduk merupakan gereja tertua di Jawa Tengah. Nama Belenduk dikarenakan renovasi pada bangunan tersebut tahun 1894 yang mengubah bentuk kubah gereja menjadi beleduk atau yang berarti cembung. Terletak di pusat kota, tempat ini biasanya menjadi pilihan pengunjung untuk menghabiskan waktu di sore hari.
Memiliki nuansa kolonial yang masih kental, tak heran jika kawasan ini menjadi tempat favorit bersuah foto bagi para pengunjung. Kalau ke Semarang, belum lengkap rasanya kalau tidak membeli oleh-oleh khas kota Semarang. Ada banyak pilihan kuliner yang dapat ditemui di kota Semarang. Yang paling terkenal tentu saja lumpia. Sampai-sampai salah satu julukan kota Semarang juga dikenal sebagai kota lumpia. Nah, meskipun ada penerapan protokol kesehatan, namun berwisata di kota Semarang tetap menyenangkan, bukan? Kalau tetap mau berwisata, ya di Indonesia aja. Nah, saya habis beli oleh-oleh khas kota Semarang, ada bandeng dan lumpia. Untuk harganya sih variatif ya, tergantung di mana Anda akan membelinya. Sudah banyak sebenarnya tersedia di beberapa titik di kota Semarang. Sekarang saya akan tinggal membawanya. Tim Liputan CNN Indonesia, Semarang. In association with